Syiar Islam yang paling indah itu salam. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang amalan yang paling baik dalam Islam itu apa? Orang ini mengatakan ayul islami khairun. Amalan Islam yang paling baik itu apa wahai Rasul? Apa kata Nabi SAW? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Beri makan orang yang berhajat dan bacakan salam kepada manusia, baik manusia itu kau kenal atau kau tidak kenal. Karena salah satu alamat dekatnya hari kiamat itu ketika orang hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal saja, kepada yang dikenal tidak mengucapkan salam. Kalau jemaah pengajiannya, wow, dari 1 kilo udah melambaikan tangan, Assalamualaikum, padahal nggak dengar, Bu. Karena kenal kan gitu ya. Walaupun di seberang jalan nih, Bu, lalu lalang kendaraan, kalau sudah nampak udah dadah-dadah itu salam tuh. Karena dikenal. Ya. Tapi kalau nggak dikenal, Bu, walaupun jogrok dengan mata tuh kan, dia sedang duduk depan kita pun tak mau salam. Nah, ini alamat kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami', dan kita masuk pada hadis ke-13 halaman 254. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Salamin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshu as-salama wasilul arhama wa at'imu at-ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalamin, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu. Dari sahabat Abdullah ibn Salam radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, sambunglah hubungan kekerabatan, berilah makanan, dan salatlah pada waktu malam ketika orang-orang tertidur lelap. Pasti kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebenarnya adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang adab-adab Islam. Dan inilah ucapan pertama pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ini wasiat pertama Rasul di hadapan para sahabat. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang hijrah dari Mekah ke Madinah, tepatnya di Kuba, Rasul mengumpulkan banyak para sahabat di daerah Kuba, perbatasan Madinah. Dan di situ berkumpul orang-orang Ansar dan Muhajirin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah.
Dan khutbahnya yang pertama inilah lafadznya, ayyuhannas afsus salama wasilul arhama wa at'imut ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis ini langsung diriwayatkan oleh Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini, Bu, dulunya adalah tokoh dari tokoh-tokoh Yahudi yang terkemuka. Bahkan boleh dikata ulamanya Yahudi. Dan dijadikan rujukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah di zaman itu. Lah dialah salah satu tokoh dari sekian tokoh Yahudi yang mendapatkan hidayah. Tetapi disayangkan banyak tokoh-tokoh Yahudi yang sudah tahu kebenaran, tapi mereka menolak hidayah kehadiran Nabi SAW di kota Madinah dan justru memusuhinya. Andai kata mereka dari 12 tokoh Yahudi itu mau masuk Islam, kata Rasul, niscaya Yahudi satu kota Madinah akan masuk Islam. Tetapi Allah takdirkan memang berbeda. Keinginan Nabi SAW ingin menebarkan hidayah kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah tidak disambut dengan baik oleh tokoh-tokohnya, kecuali segelintir orang. Lah salah satunya adalah ulama Yahudi ini, namanya Abdullah ibn Salam. Dia tertarik dengan Islam dan hidayah pun masuk ke hati sanubari Abdullah ibn Salam ini. Lah Abdullah ibn Salam ini saat mendengar akan kedatangan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah dan akan singgah di Kuba, maka Abdullah ibn Salam bergegas datang, kemudian ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan orang yang mengaku Nabi ini. Setelah kemudian diamati cermat, kemudian juga berusaha untuk dilihat dari kacamata kitab-kitab yang sudah dibaca oleh Abdullah ibn Salam tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya banyak kecocokan, banyak kemiripan. Artinya selama ini Nabi yang ditunggu-tunggu memang dia. Lah untuk lebih meyakinkan Abdullah ibn Salam bahwa dia memang seorang Nabi, dia mencoba untuk mendengarkan apa yang akan dikhutbahkan Rasul. Maka dia pun hadir dan mendengarkan apa yang akan dikatakan Rasul pertama kali setelah sampai di kota Madinah. Maka Nabi SAW berseru setelah kemudian memuji Allah, bersalawat kepada dirinya sendiri Nabi Muhammad SAW, maka Nabi pun mulai memberikan wasiat kepada seluruh para sahabat di situ. Lah salah satunya Abdullah ibn Salam belum masuk Islam. Dia ikut hadir di situ. Maka Nabi SAW mulai berceramah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, wasilul arham, sambunglah kekerabatan, wa at'imut ta'am, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari sementara manusia sedang tertidur. Kemudian Rasul mengakhiri ceramahnya, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah mendengar khutbah ini, maka Abdullah ibn Salam makin yakin bahwa dia seorang nabi dengan tutur kata yang indah dan wasiat-wasiat yang luar biasa. Maka Nabi SAW setelah berbicara seperti ini, Abdullah ibn Salam pun mendekat kepada Rasul, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya dia resmi masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa kemudian Abdullah ibn Salam tertarik dengan Islam? Karena setelah kemudian Rasul memberikan wejangan pertama kali saja, wasiat-wasiat yang diucapkan Rasul itu betul-betul wasiat kedamaian, wasiat-wasiat yang bisa mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, kedamaian manusia,
kebahagiaan dan begitu seterusnya. Perhatikan wasiat ini. Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nasu absus salam, sebarkan salam. Yang pertama kali Nabi SAW memerintahkan seluruh para sahabatnya atau umatnya untuk menyebarkan salam. Maksudnya setiap berjumpa dengan orang kita saling mendoakan. Baik yang mengucapkan salam atau yang menjawab salam, dua-duanya saling mendoakan. Dan ini keindahan Islam. Saling mendoakan sesama umatnya. Bayangkan betapa indahnya kalau seandainya setiap kita berjumpa dengan orang, kita mendoakan dia dan dia pun mendoakan kita. Apalagi dalam lafaz salam ini, doa-doa yang dipanjatkan itu adalah doa yang dihajatkan manusia. Siapa manusia yang tidak ingin selamat? Siapa manusia yang tidak ingin mendapatkan kasih sayang Allah atau rahmat? Siapa di antara manusia yang tidak ingin berkah hidupnya penuh dengan kebaikan? Dan tiga-tiganya ada dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau seandainya sesama manusia saling mendoakan tiga perkara ini, damailah umat manusia ini. Saling mendoakan selamat, saling mendoakan rahmat, dan saling mendoakan berkah. Luar biasa betapa indahnya Islam ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam sendiri adalah tahiyat, penghormatan. Pertama kali yang diucapkan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam di hadapan para malaikat. Saat Adam baru saja diciptakan dan ruhnya dimasukkan ke dalam jasadnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengucapkan salam kepada para malaikat. Maka Adam pun mengucapkan salam dan malaikat pun menjawabnya. Dan Allah katakan kepada Adam, inilah tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatuka min ba'dik. Itulah ucapan selamat yang akan kau ucapkan dan juga yang akan kau ucapkan dan yang akan diucapkan oleh keturunanmu setelah sepeninggalmu sampai kepada kita hari ini. Ucapan salam tetap menjadi syariat yang sangat indah bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang salam sedikit. Salam ini banyak fadilah dan keutamaan yang kita akan dapati dari ucapan salam ini. Pertama, ucapan salam ini, Bu, adalah salah satu ucapan yang bisa merekatkan hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Jadi ucapan salam ini bisa merekatkan hubungan, artinya menumbuhkan rasa cinta sesama muslim. Hatta kalaupun seandainya seorang muslim ini satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, tapi dengan menyebarkan salam, maka salam ini bisa menumbuhkan perasaan cinta sehingga bisa mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Dan itu janji dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Rasul, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian belum dinyatakan beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Maukah kutunjukkan, kata Rasul, sesuatu yang kalau kalian lakukan maka akan terjalin rasa cinta dan sayang sesama kalian. Kemudian Rasul mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Dan ini harus yakin, Bu. Kalau ibu tidak percaya, coba saja ibu praktikkan. Ada umpamanya ibu punya tetangga, mungkin tetangganya kurang suka dengan ibu, dan dia seorang muslim, ya. Entah urusan apa, tiba-tiba bermasalah dengan ibu, bertengkar dengan ibu, dan ibu ingin menjalin hubungan kembali dengan tetangganya. Tapi ibu salah tingkah, mau datang ke rumahnya minta maaf, ya mungkin agak segan, malu, atau mau memberikan hadiah takut ditolak, memberikan lauk pauk untuk sebagai bentuk permintaan maaf juga takut tidak diterima, kan?
Kalau ini yang terjadi Bu, gampang. Islam sudah membuat satu metode untuk mengaitkan hati supaya lama-lama benci itu berubah cinta. Ibu ucapkan salam saja. Kalau tetangga lagi nyapu di teras itu Bu ya, ibu intip-intip saja. Kemudian pura-pura ibu keluar. Nampaklah kemudian ibu ucapkan salam aja. Assalamualaikum. Nah, pergi ibu. Mungkin jawabannya pertama kali mungkin enggak suka, namanya orang musuhan kan Bu ya. Boleh jadi mungkin jawabannya cetas-cetus kan Bu ya. Salam kan itu. Umpamanya kan begitu ya. Sambil muka tak enak pula dilihat. Kemudian besoknya ibu lakukan lagi, intip dia lagi, kapan dia ada di luar. Ibu lewat, rupa-rupa lewat terus Bu. Kalau ibu lakukan seperti itu, saya yakin itu yang tadinya cetus jawab salam, lama-lama benar tuh jawabannya tuh. Lama-lama benar, nanti juga lama-lama hilang. Suudzonnya itu akan hilang. Lah karena memang Nabi yang mengatakan seperti itu bisa dicoba Bu. Artinya orang yang bermusuhan saja kalau setiap hari kita mengucapkan salam dia akan lembut hatinya. Macam mana orang yang tidak bermusuhan? Makin suka, makin cinta dengan kita. Ya. Bayangkan orang yang kita kenal, anggaplah tidak kita kenal Bu. Ibu baru datang di komplek ini, tinggal di sini. Kebetulan mayoritasnya muslim di sini. Kalau ibu umpamanya naik motor atau jalan kaki atau jogging atau jalan-jalan di pagi hari, setiap ketemu orang satu komplek ini Bu, ibu ucapkan salam. 1 bulan saja Bu, ibu sudah jadi selebritis komplek itu. Pasti akan dibicarakan. Senang kalau datang ibu itu, ya, selalu ngucapin salam, orangnya ramah, luar biasa. Coba kalau ibu baru datang, ketemu orang diem, nggak mau bicara. Boleh jadi mungkin sepakat satu komplek, bagus diusir aja lah ibu tuh. Ya. Karena bagaimanapun kalau tidak ada kesopanan, seseorang itu tidak suka Bu. Makanya salam itu kenapa kemudian pertama kali diwasiatkan Nabi SAW, karena itulah yang bisa menjalin hubungan. Yang tidak kenal saja bisa tertarik, macam mana pula yang kenal. Makanya kenapa rahasia salam ini, karena bisa menumbuhkan perasaan cinta di sesama manusia. Itulah wasiat pertama yang diucapkan Rasul. Ayyuhan nas absus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyebarkan salam ini adalah bagian daripada min khairi hisalil Islam. Sebaik-baik perangi Islam. Jadi Islam itu akan nampak indah itu dengan salam. Islam itu sudah indah, tapi kalau seandainya disebar salam makin indah lagi, karena itu bagian daripada hisalil Islam yang paling indah. Syiar Islam yang paling indah itu salam. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang amalan yang paling baik dalam Islam itu apa, orang ini mengatakan ayul islami khairun, amalan Islam yang paling baik itu apa wahai Rasul? Apa kata Nabi SAW? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Beri makan orang yang berhajat dan bacakan salam kepada manusia, baik manusia itu kau kenal atau kau tidak kenal. Karena salah satu alamat dekatnya hari kiamat itu ketika orang hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal saja, kepada yang dikenal tidak mengucapkan salam. Kalau jemaah pengajiannya, wow, dari 1 kilo udah melambaikan tangan, Assalamualaikum, padahal nggak dengar Bu, karena kenal kan gitu ya. Walaupun di seberang jalan aja Bu, lalu lalang kendaraan, kalau sudah nampak udah dadah-dadah itu salam tuh, karena dikenal. Ya. Tapi kalau nggak dikenal Bu, walaupun jogrok dengan mata itu kan, dia sedang duduk depan kita pun tak mau salam. Nah ini alamat kiamat. Alamat kiamat itu hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal. Yang tidak dikenal padahal jelas-jelas atributnya muslim, pakai jilbab, pakai cadar. Kalau laki-laki mungkin pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah, nampak dia Islam, nggak diragukan lagi. Ya. Lain kalau umpamanya mungkin yang jalan ini ya mungkin ada salib di di leher dia, atau pakaian-pakaiannya yang meragukan dia muslim atau tidak karena tidak senonoh dengan pakaian Islam umpamanya kan. Enggak, kita bicara tentang atribut yang sudah jelas-jelas Islam. Jelas-jelas Islam gitu ya. Sekarang banyak orang yang tidak peduli, lewat begitu saja. Padahal Islam itu tidak. Islam itu tetap
menjalin ukhuwah yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, karena mereka satu agama dengan kita, satu akidah dengan kita, satu ibadah dengan kita. Makanya tanda-tanda kiamat atau dekatnya hari kiamat ketika orang malas mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Takut Ustaz kalau saya salam dia nggak dikenal nanti dibilang sok akrab katanya. Lah bukan masalah sok akrab ya. Ini kita sedang menjalankan Islam. Bukan Ustaz kalau saya mengucapkan salam nanti tak mau dijawab. Urusan dia mau dijawab atau tidak. Yang penting kita mengucapkan salam. Nah, nanti kemudian pula kalau sudah akrab nanti dia datang pinjam utang pula Ustaz. Itu urusan dia. Kita ini mau menjalankan syarat Islam. Ucapkan salam. Itu bagian daripada keindahan Islam ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa berdasarkan hadis yang kita baca di sini, Nabi SAW mengatakan di akhir hadis apa? Tadkhulul jannata bis salam. Kau akan masuk surga dengan selamat. Artinya bahwa di antara salah satu jalan yang menjadikan sebab kita masuk surga adalah dengan menyebarkan salam. Sebarkan salam. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya jangan sampai bosan untuk menyebarkan salam. Makanya seorang sahabat namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, itu kalau tidak ada pekerjaan atau tidak ada kegiatan, Bu, biasanya menyengajakan diri datang ke pasar. Bukan untuk belanja, bukan juga untuk berjual beli. Tujuan Abdullah ibn Umar itu hanya mencari keramaian. Nanti masuk ke dalam pasar, setiap orang yang ketemu, baik dia penjual atau pembeli, dia ucapkan salam, Bu. Satu pasar. Kalau sudah selesai tidak ada lagi, maka dia pun pulang. Itu Ibnu Umar tuh. Kalau tidak ada kerjaan, artinya kalau tidak ada kesibukan, dia sengaja datang ke keramaian, dan tempat yang paling ramai ya pasar, mana lagi. Tapi hanya untuk mencari ibadah. Setiap ketemu orang di gerbang pasar, assalamualaikum. Nanti ketemu pedagang, assalamualaikum. Ketemu pembeli, assalamualaikum. Kalau memang di pasar itu ada 100-200 orang, ya 200 orang itulah dia ucapkan salam. Karena bagaimanapun mengucapkan salam kan sunnah, Bu. Artinya dapat pahala kan. Sebenarnya orang cari pahala itu mudah. Ibu datang ke pasar, salami aja satu pasar itu. Ya. Pin salam aja tuh. Tapi kan masalahnya kita sedang menyebarkan salam. Karena itu bagian daripada ibadah, terutama orang yang masuk rumah. Karena itu mau berkah, Bu. Rumah itu kalau ingin berkah, masuk ucapkan salam. Suami istri mudah tersinggung, anak-anak mudah durhaka, tetangga pula mudah menggibah, dan begitu dia masuk rumah. Makanya Rasul sampai mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantunya, "Ya bunai, idza kepada keluargamu, karena salam itu membawa berkah bagi dirimu sendiri dan bagi keluargamu juga." Jadi rumah ke salam. Enggak ada orang enggak apa-apa. Ya, ucapkan salam malaikat. Nah, ini diantara banyaklah keutamaan. Wasiat pertama ini adalah wasilul arham. Wasilul arham. Dan ikatlah tinggi silaturahim. Ada hak-hak bagi seorang muslim dalam keluarga. Seperti hak tua, ada hak orang tua kepada anak, ada hak kepada kerabat, saudara kandung, paman. Jangan kemudian ini, karena kita tahu bahwa silaturahim sebenarnya berkah. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, panjangkan umurnya. Silakan juga sama dengan salam menyebabkan kita masuk surga berdasar katakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil di akhir. Artinya bahwa silaturahim alamat keimanan dan silaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ar-Rahim disebutkan dalam sebuah hadis, rahim itu nanti akan bergantung di bawah, sambung dengan dia. Artinya kalau kita menyambung silaturahim sampai putus tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah ya, bala ya, dan mencegah keburukan. Intinya silaturahim juga bagian daripada keindahan Islam. Kemudian orang yang berhajat, memberi makan orang-orang yang berhajat ini, Bu, ini bagian daripada apa? Memberi makan orang yang berhajat ini termasuk afdalul a'mal, seafdal-afdalnya amal. Itu adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ibu menanamkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Coba, Bu, kalau ibu datang barang mentah ya, minyak, beras, Indomie atau apalah kan itu ya. Ibu datanglah dan kita datang kepada mereka, orang-orang yang mungkin sudah sepuh, makan dari uluran tangan. Kalau seandainya kita datang, memang menyengaja datang kepada mereka, Bu,
entah sebulan 2 kali atau 3 kali kan, saya pikir dia pasti akan senang. Itu amalan yang paling baik dalam Islam. Sedikit sekali orang-orang yang memiliki amalan seperti ini, menempel hati yang terluka atau ya, menempel, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu, memasukkan bagian daripada alamat terkumpulnya iman kepada seseorang itu salah satunya adalah memberi makan kepada orang tertentu, salat malam. Salat malam, dan ini adalah ibadah yang luar biasa. Alaihi Wasallam, kemudian Nabi SAW akhiri dengan kata-kata tadkhulul jannata bisalam. Tidak ada kebingungan, orang selamat dari, tidak ada dengki, hasad, orang selamat dari dengki dan hasad. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada yang namanya sakit. Pokoknya di sorga itu sempurna, badan sempurna, wajah. Tapi di dunia ini tidak seperti di sorga. Banyak yang tidak sempurna. Sempurna itu sebentar saja, nanti tidak sempurna. Ibu di usia 20 tahun, ngacanya lama. Kalau sudah usia 60 tahun, kacanya mau dipecahkan dia. Karena sudah tidak layak lagi mengaca. Pakaian juga mudah usang, makanan juga mudah bosan. Ya mungkin 1 minggu semur jengkol enak, kesananya nggak mau. Kenapa? Susah kencing gara-gara jengkol katanya. Akhirnya cari lagi makanan yang lain, cari lagi makanan yang lain. Tidak bisa di dunia ini satu makanan terus-terusan. Makanannya saja sudah masalah, minumannya sudah masalah. Nah memang dunia itu bukan darussalam. Darussalam itu hanya di sorga. Dan salat malam maka akan masuk sorga dengan segera ke sana. Insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Subhanallah.